Saudara-saudara sekalian, ketika Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardo ditanya, wahai Imam Ali, apa cirinya orang yang ibadah Ramadan itu diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab ini puasa nggak kelihatan. Apalagi zaman sekarang puasa kita disuruh pakai masker. Alhamdulillah makan permen siang hari yang kelihatan Ustaz. Gitu. Tutup pakai masker, kan begitu. Ini ciri-ciri puasa ini apa ini? Bahwa orang itu diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, Imam Ali saudara menjawab begini, arba'un min alamatil muttaqin. Ada 4 indikator seorang muslim selesai menjalankan ritual ibadah Ramadan, ibadahnya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 perilaku utama yang muncul pada muslim itu setelah selesai puasa Ramadan. Tapi Cengasma sampai jam berapa saya ngomong nih? Jam 12. Lah kudu sehari sampai jam berapa? Ini saudara ada 4 kata Imam Ali. Mudah-mudahan nih kita bisa meraih 4 ini. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana istajib lana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi wa'ada al-mazida liman syakara ala na'ma'ih wa aw'ada al-'adzab al-alima ala man kafara li ayatih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyarafi makhlukatihi fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala azza wa jalla aydan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala sayyiduna wa imamuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para kesepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, hadir di tengah-tengah kita Ki Haji Syarif Mursal, sebentar lagi Ki Haji Syarifuddin Al-Jabari insyaallah berkumpul bersama kita. Ada juga di sini Ustaz Mansurdin, Ustaz Haji Mar Hasan, Bapak RW, Bapak RT, pengurus Mushola Al-Barkah dan segenap remaja Al-Barkah. Semuanya kita berdoa bersama guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini, semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Bapak Ibu, pada malam hari ini adalah Lailatul Aid, malam hari raya. Kita barusan menyelesaikan tugas kita dari Allah sebagai seorang muslim yang mukallaf menjalankan ritual ibadah bulan Ramadan. Tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah Ramadan kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengalami Ramadan di tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, ketika Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda ditanya, wahai Imam Ali, apa cirinya orang yang ibadah Ramadan itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab ini puasa nggak kelihatan, apalagi zaman sekarang puasa kita disuruh pakai masker. Alhamdulillah, makan permen siang hari yang kelihatan Ustaz, gitu, tutup pakai masker, kan begitu. Ini ciri-ciri puasa ini apa ini? Bahwa orang itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, Imam Ali saudara menjawab begini, arba'un min alamatil muttaqin.
Ada 4 indikator seorang muslim selesai menjalankan ritual ibadah Ramadan, ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 perilaku utama yang muncul pada muslim itu setelah selesai puasa Ramadan. Tapi jengas mah sampai jam berapa ya saya ngomong nih? Jam 12. Lah kudu sehari sampai jam berapa? Ini saudara ada 4 kata Imam Ali. Mudah-mudahan nih kita bisa meraih 4 ini nih. Imam Ali. Yang pertama kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil. Orang yang memiliki diterima ibadah Ramadannya sama Allah, indikasi pertama adalah muncul di dalam batinnya rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini saudara beda takut kita sama Allah dengan takut kita sama macan. Kalau takut kita sama macan makin dekat makin jauh. Hah? Ini mau sampai jam 3, ini aja udah ngantuk. Makin dekat makin jauh. Makin jauh. Tapi kalau kita takut sama Allah makin dekat makin jauh. Makin dekat. Jadi kalau kita pasca Ramadan ini lebih dekat kepada Allah, sehingga memiliki perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Perubahan bagaimana? Begini saudara. Ternyata Bapak Ibu keluarga besar Al-Barkah yang mulia, yang puasa ini bukan kita manusia doang. Banyak makhluk-makhluk Allah yang disuruh puasa sama Allah. Salah satunya ular. Jadi ular ini puasa supaya ganti baju baru. Disebutnya apa tuh ya bahasa Ulu Jaminya ini? Hah? Nyelung sungi. Iya, nyelung sungi. Udah begitu udah tuh namanya. Jadi supaya pakai baju baru, ular ini puasa dengan cara tidak makan, tidak minum, mengurung diri, mengadakan isolasi mandiri. Ternyata dari dulu isolasi mandiri itu ular. Setelah sekian lama kurang lebih 3 bulan ngurung diri, berhasil tuh puasa. Memakailah selesai puasanya baju baru, kulit baru. Tapi kalau mau diperhatikan ternyata perubahannya pada baju aja. Sebelum puasa namanya ular, sesudah puasa tetap ular. Sebelum puasa perusak tanaman, juga sesudah puasa sama. Sebelum puasa mulutnya berbisa, selesai puasa juga berbisa. Jadi tidak ada perubahan dari hasil puasanya kecuali pakai baju baru Almia sama sarung BHS merek Atlas. Boleh hasil sedekah BHS, boleh hasil sedekah. Jadi tidak ada perubahan daripada puasanya kecuali pas lebaran pakai baju baru. Sebelum puasa dia judes, jadi pas puasa juga judes. Sebelum puasa ngomel menutup bini sama lakinya, habis selesai puasa ngomel juga. Ini namanya puasa ular. Ada nggak yang bininya ngomel nih? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi tidak ada perubahan daripada ular ini sesudah menjalankan puasa kecuali satu, hanya memakai baju baru, sendal baru, sarung baru, baju baru. Begitu. Ini aja yang didapat daripada puasa ular.
Karena enggak ada al-khaufu minal jalil, enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga puasa itu hanya yang didapat oleh dia perubahan fisik daripada pakaian saja. Tidak ada perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Ini kurang berhasil. Ada makhluk Allah yang satunya namanya ulat, saudara. Kalau ulat ini puasa juga sama kayak kita. Mengurung dirilah dia kurang lebih 3-4 minggu. Selesai mengurung diri, tidak makan, tidak minum. Selesai puasa muncul, namanya disebut kupu-kupu. Jadi sebelum puasa namanya ulat, sesudah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa merusak tanaman, musuh petani. Sesudah puasa menghasilkan penyerbukan. Sebelum puasa dia jalannya merambat dia jalan. Sudah puasa dia bisa terbang. Sebelum puasa menjijikkan, sesudah puasa menakjubkan. Ada keberhasilan dari puasa yang dilakukan oleh ulat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bila kemudian kita puasa, yang tadinya sebelum puasa dia judes, sudah puasa dia santun, dia punya omongan. Sebelum puasa dia kikir, habis puasa dia dermawan. Sebelum puasa dia tidak demen ke musola, ke masjid, habis puasa dia demen. Ini namanya puasa ulat. Berhasil daripada ibadah Ramadan. Nah, mudah-mudahan nih kita semua nih akan dibuktikan nih pasca Ramadan sekarang Syawal nih, apakah kita ini kelasnya ular atau kelasnya ulat. Ini yang nanti kita akan lihat. Ini puasa yang kita jalani. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kata Imam Ali, ini salah satu indikasi ibadah Ramadan diterima, ada al-khaufu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita upayakan. Khauf ini yang menghantarkan kita demen kepada tempat-tempat kebaikan. Ini indikator puasa selesai. Ini satu. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ar-ridha bil qalil. Indikator orang tuh puasanya diterima sama Allah, dia kayak di puasa Ramadan, dari pagi udah minta kelapa muda, es jeruk, kopi, susu, es jahe, macam-macam. Tapi kalau sudah minum air putih, sudah dah. Betul nggak? Begitu. Nah, orang yang udah puasa berhasil dari pendidikan puasa ini, saudara, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Meski tak banyak. Namanya disebut qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang Allah beri. Pokoknya prinsipnya orang qanaah, yang orang punya suatu saat kita bakalan punya, hanya waktu saja yang belum. Begitu. Jadi dia terima apa saja yang Allah berikan. Begitu banyak nikmat walaupun di masa pandemi kayak begini. Kita masih hidup, betul nggak? Ini hidup nggak nih? Yang diam-diam nih ngeri juga saya. Sehat nggak? Sehat. Masih makan nggak? Ya Allah. Kita masih makan, masih banyak nikmat yang diberikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan
Kita bukan bisa masih makan doang, bisa ngasih makan ya Allah. Ada teman-teman kita tuh yang hobinya mancing, kan ngasih makan ikan ya kan, betul nggak? Ya Allah, biar dapat saya kasih amalannya nih, mau nggak? Jadi kalau mancing tuh biar dapat, niatnya nolongin ikan yang kelelep. Jadi kalau nolongin mah dapat, niat mancingnya nolongin ikan dia kelelep, dapat dah. Kasihan. Itu begitu sudah. Ini kita kudu ridho dengan apa yang Allah beri. Merasa cukup dah dengan apa yang Allah beri. Nikmati aja. Insya Allah. Kalau kita qanaah, lama Allah beri apa yang orang beri. Nggak usah kita maksain diri. Jadi ibarat ibu-ibu, laki kita kondektur, tetangga kita direktur, ujungnya sama nih, tur, tapi depannya beda. Kita pakai baju di badan sendiri aja, ngukur dah. Laki kita kan pengacara, iya kan, pengangguran, banyak acara. Kebetulan juga belakangan ini dapat jabatan baru MC, ngomong cucu. Jadi udah bagus dah MC ya kan. Jadilah kita orang jangan ngukur sama yang direktur, jangan pegel. Jadi kita ngukur sama sesama kita. Laki kita pensiunan, ya kita kudu ngukur sama pensiunan. Coba ngobrol, tenang. Beda sama laki kita masih kerja, beda. Begitu. Jadi kita orang ini kudu ridho dengan apa yang Allah beri, walaupun sedikit. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang perbendaharaan rezeki yang tidak pernah habis. Kalau orang merasa cukup dengan apa yang Allah beri, sudah apalagi. Jadi enggak banyak nuntut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diantara tanda-tanda keberhasilan daripada ibadah Ramadan. Jadi yang pertama, kita harus ada perubahan signifikan yang ditandai dengan pakai baju baru. Enggak apa-apa sunat pakai baju baru. Lebaran jangan pakai baju yang udah lama, yang baru. Walaupun warnanya enggak putih ya, walaupun enggak putih. Jadi Lebaran itu beda sama Jumat. Kalau Jumat ada baju baru warnanya biru, baju lama warnanya putih. Kalau Jumat sunatnya pakai putih. Kalau hari raya tidak. Jadi warna apa aja yang penting baru. Kalau sekarang nih belum beli, besok Lebaran, nah ada pasar malam masih buka kayaknya. Begitu. Jadi pokoknya pakai baju baru sebagai bentuk kegembiraan. Gembira. Jadi baju ini tanda ada perubahan pada batin. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak usah kita unjukin kayak orang-orang bajunya compang-camping, dekil kumel biar dikata sufi. Iya, sulit finansial. Sufi. Enggak usah. Biarin kita pakai baju biar dikata ini pakai sarungnya BHS. Iya, boleh hasil sedekah enggak apa-apa. Jadi aja. Yang penting kita pakai. Ini sebagai ada perubahan dalam batin. Orang tua tuh dikasihlah tanda-tanda makanan banyak segala macam. Itu buat sodako. Dan ini rahasia juga biar kita ganjarannya banyak. Nih saya ajarin sama masyarakat Al-Barkah. Jadi kalau kita beli kopi, beli gula, beli makanan, niatin buat tamu, ganjarannya. Niatin tuh, kita beli kopi nih, niatannya buat menghormati tamu. Ternyata rumah kita nggak ada tamu, sampai kopi habis, dapat ganjaran nih. Niatnya buat menghormati tamu.
Nanti tamu belum datang, hari ini kita ngopi lagi, besok ngopi lagi. Iya, habis dengan kita aja, nggak apa-apa. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu kami diajarin oleh guru tuh begitu. Jadi beli itu buat menghormat orang aja, niatnya. Jadi ganjaran tuh banyak bisa diambil oleh muslim tuh dalam berbagai sisi. Ganjaran tuh. Itu begitu. Nggak apa-apa walaupun habisnya ketupat sama kita lagi. Ntar lagi siang makan ketupat kita lagi, enggak apa-apa. Niatnya buat tamu. Ini ganjaran gede. Nah, yang kedua nih disebut ar-ridha bil qalbi, merasa puas. Jadi rezeki itu saudara biar gampang, mohon maaf kayak orang itu jalannya rezeki, biar kita nggak bingung. Kalau belum waktunya kita nongkrong di kloset 2 jam, keluar nggak kira-kira? 4 jam? Kagak, RT kagak. Tapi kalau udah waktunya kayak anak kita, ya kita dulu kamar mandi, udah keluar dulu di celana. Kenapa tuh? Udah waktunya. Tuh rezeki begitu. Kalau belum waktunya, ya Allah, mancing sampai muter lagi di danau, pindah lagi ke Teluk Naga, belum dapat juga. Sampai pindah lagi ke Ciseeng, belum dapat. Nah begitu, belum dapat. Sampai ke Pergilama baru dapat. Emang waktunya. Itu jadi biasa. Nah, iya emang begitu. Jadi kalau belum waktunya nggak dapat. Rezeki begitu, kita gojek, muter, belum waktunya nggak. Kita gelar sarung, kita dagang, udah dijembreng-jembreng, kagak beli juga. Iya. Jadi rezeki begitu. Semuanya kalau belum waktunya belum dapat. Kalau belum waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kita tugas kita buka warung. Adapun yang datangin pembeli adalah Allah. Loko sepi. Nah, ini belum waktunya. Jadi apa aja kalau belum waktunya susah. Contohnya, coba aja nongkrong di kloset sampai 3 jam ya. Belum waktunya dipaksa-paksa, nggak bisa. Kalau udah waktunya mah ada aja jalannya. Itu kayak begitu. Ini kayak lebaran. Dari kemarin tuh udah dari tanggal 1 Ramadan udah bingung gimana ini lebaran. Gimana jadi juga. Bener nggak? Tuh gimana? Mana pandemi lagi. Kagak ada cerita begitu. Alhamdulillah wasbillah. Orang-orang jarang nih albar kayak begini saya kagum. Ya Allah, saya gak biasa sebetulnya malam itu keluar. Ini kan Ustadz Mansur ini paksa saya ini. Ya Allah, sampai dijemput orang 3 itu. Takut si Nura doang mau kagak bisa datang kemari ini. Saya biasanya kagak ini. Banyak teman datang ke rumah, tidak mau juga harus datang. Malam itu. Yang ketiga saudara, kata Imam Ali, al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Terus kita baca Quran sehari sehari, jangan ditinggal. Begitu. Sebagai kita abdun robbani, hamba robbani itu adalah hamba yang ibadah bukan di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan juga ibadah. Kita harus pahami Ramadan yang kita agungkan itu makhluknya Allah. Syawal juga makhluknya Allah. Jadi ibadah kita kalau amal Ramadan, syawalnya ngendur. Karena ibadah kita bukan karena Allah, karena Ramadan. Nah ini guru kita udah datang. Jadi kayaknya saya ngomongnya gak perlu lama-lama. Jadi amalin Al-Quran bukan saja di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga kita kudu mengamalkan Al-Quran insya Allah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal
ngimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ihya Ulumuddin ditulis ini Bapak Ibu Saudara, pas 100 kali nanya sama Allah, ya Rabb, ibadah apa yang paling tinggi daripada yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Dijawab qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bifahmin ambi ghairi fahmin, perlu tahu artinya apa kagak? Qala, Allah berfirman, bifahmin ambi ghairi fahmin, mau tahu artinya mau tidak, baca Quran itu ibadah paling tingginya ibadah. Kalau kita nggak bisa baca, lihat saja, gede ganjarannya. Tidak sedikit teman-teman saya tuh alhamdulillah wasulullah sampai diambil menantu gara-gara waktu lihat Quran nangis. Kata ini orang terharu kayaknya, paham. Diambil mantu, disuruh baca, ternyata nangis. Orang bisa. Apa yang mau dibaca? Nangis tuh. Ini lihatnya doang dapat ganjaran. Kayak memandang orang tua. Apalagi besok nih ziarah ada yang orang tuanya udah meninggal ke kuburan, itulah rumah orang tua kita sekarang. Kita ziarahin ke orang tua, begitu ziarah dan nah ziarah ke orang tua ini ganjarannya gede. Berangkatnya dia dapat ganjaran haji. Man zara qabra walidayhi kana kaman hajja wa'tamad. Siapa orang yang berziarah ke kubur orang tuanya sama seperti orang yang haji mabrur. Alhamdulillah ziarahnya. Nggak bisa cara ziarahnya udah assalamualaikum ya abah dari pintu gerbang. Ini kan belakangnya ada kuburan tuh ya, kober ya. Gerbang assalamualaikum darqaumin mu'minin. Udah segitu aja deh tuh kalau kita nggak bisa. Baru masuk ke kuburan abah kita, ngadep lagi tuh, salam lagi, assalamualaikum ya ayah. Kalau ibu kita mana lagi tuh tempatnya? Oh di pojokan sono, datang lagi, assalamualaikum ya mama. Mana lagi ada engkong kita, datang lagi, assalamualaikum ya engkong. Udah semuanya. Sekarang kita mau milih duduk di mana, baru ngambil duduknya tuh. Begitu di satu tempat, sesudah disalamin semuanya. Itu namanya ziarah. Habis itu namanya mau kirim doa. Sekarang mau tempatnya di mana? Kakek, di baba kita, di mak kita, kakak kita, terserah datang. Yang penting salamin dulu semua. Itu yang disebut ziarah kepada orang tua. Itu ganjarannya gini, menyebabkan rezekinya luas. Tidak sedikit kaum muslimin yang rezekinya seret, penyebabnya kurang mau ziarah ke kubur orang tuanya. Itu rumah yang kita tempatin itu adalah rumah warisan dari mereka. Kita kudu tengokin mereka, mereka yang capek, kita yang enak. Maka kita ziarah kubur orang tua itu sebagai wujud syukur sama Allah. Ziarah barakah. Kalau jauh kayak sekarang bosen, namanya kirim arwah dari rumah itu, karena jauh daripada kita punya makan. Kayak sekarang nih alhamdulillah albarakah ini luar biasa. Malam Id kirim arwah berjamaah kayak begini, ini luar biasa. Ganjaran besar. Habis syukur sama Allah, nggak melupakan orang tua yang ngelahirin, bahwa kita selesai puasa Ramadan bikin juga kita arwah akbar. Luar biasa. Mudah-mudahan warga albarakah ini semua diberi kesuburan sama Allah SWT. Yang keempat saudara, kata Imam Ali, adalah al-istidad liyaumir rahim. Indikator orang yang puasanya diterima itu dia mempersiapkan diri untuk kepulangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, kalau kita zaman sekolah begini. Jadi masuk nih sekolah, kata guru baru jam 9, kata Pak Kepala Sekolah, anak-anakku sekalian, ini kita ada rapat di dinas pendidikan, jadi kalian boleh pulang jam 9. Kita tuh kalau sebagai anak sekolah, kalau jam 9 suruh pulang, kira-kira marah apa girang? Girang. Tuh indikator pulang tuh girang. Tuh indikator girang. Orang kalau dibilang pulang girang. Ini kayak sekarang nih, pengen pulang kampung, girang, cuma dilarang. Kan gitu.
Kita juga harus patuh juga ya kan. Begitu. Tapi kalau ngomongin pulang nih, pulang ke rahmatullah, girang gak kira? Kan katanya kalau pulang girang. Kan pulang. Katanya kan pulang. Jadi saudara, ini nih mohon maaf nih, Idul Fitri itu indikator di akhirat. Kalau kita tukang ibadah, selesai ibadah tuh girang kayak gini. Jadi nanti kalau kita meninggal tuh, kalau kita tukang ibadah kayak begini nih, seneng nantinya, nggak ada lagi. Karena pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segudang nilai ibadah. Berbahagia kayak begitu, saudara. Jadi tidak usah takut sama mati. Biar kata kita takut, mati juga. Bener gak? Jadi saudara, kita kudu mempersiapkan diri bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa kita lah, semampu kita, dari sisa umur kita nih kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, ini saja indikator yang Imam Ali sampaikan, tanda orang puasanya diterima ada rasa takut kepada Allah, sehingga merubah dirinya daripada ulat menjadi kupu-kupu. Ada perubahan yang signifikan pada diri dan merasa cukup dengan apa yang Allah beri, kemudian mau mengamalkan Al-Quran dan menyiapkan diri betul untuk menuju hari kemudian. Mudah-mudahan warga Al-Barkah ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Rabbani, hamba Allah yang ibadah bukan di Ramadan saja, tapi pasca Ramadan pun ibadah, karena nyembahnya bukan ama bulan, tapi nyembahnya ama pencipta bulan. Bukan sebatas hamba Ramadhani, hamba yang ibadah sebatas Ramadan saja, pasca Ramadan kemudian tidak ibadah lagi. Oleh karena itu, mari kita dengan tanda wujud syukur malam hari ini luar biasa, kami termasuk girang sebetulnya dengan ada Ruahan Akbar ini. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang dikubur, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Yang masih hidup Allah jaga kesehatannya, Allah berkahi umurnya dan dimudahkan urusan-urusannya sama Allah. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara, ini saja. Ini masih banyak guru-guru kita yang akan menyampaikan nasihat kepada kita. Kita buka telinga kalbu kita. Mudah-mudahan teruslah kita menjadi hamba-hamba Allah yang makin hari makin takut kepada Allah, makin hari makin akrab dengan Allah, makin hari makin mesra dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.